Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani kerjasama dagang senilai 34 miliar dolar Amerika. Komitmen ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut nilai ini lebih tinggi dari defisit dagang Indonesia-Amerika yang mencapai 18 hingga 19 miliar dolar Amerika. Kerjasama meliputi pembelian produk pertanian hingga energi, mulai dari gandum, jagung, kedelai hingga bahan bakar minyak. Sejumlah perusahaan seperti Pertamina, FKS Group, Sorini Agro Asia, hingga Busana Apparel Group turut serta dalam penandatanganan MOU. Kementerian Perekonomian menegaskan kemitraan ini dipercaya akan menciptakan lapangan kerja baru, mendukung UMKM, serta transfer teknologi di berbagai sektor. Ombudsman Republik Indonesia berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat hingga 497 miliar rupiah dalam periode 2021 hingga 2024. Khusus sepanjang tahun 2024, nilai kerugian berhasil diselamatkan mencapai 166 miliar rupiah lebih. Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman Muhammad Najih saat rapat kerjasama Komisi 2 DPR RI. Penyelamatan nilai ini diperoleh melalui penanganan aduan masyarakat terkait pelayanan publik, di antaranya sektor perpajakan, perbankan, pengadaan barang dan jasa, hingga kesehatan dan kependudukan. Sepanjang 2024, Ombudsman telah menerima lebih dari 10.000 laporan dan menyelesaikan lebih dari 96% di antaranya. Bank Indonesia memproyeksikan penjualan eceran Indonesia pada bulan Juni 2025 tumbuh sebesar 2% secara tahunan, dengan indeks penjualan real mencapai level 233,7. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kenaikan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesori, serta sandang. Masing-masing tumbuh 12,5, 1,8 dan 3,7% secara tahunan. Secara bulanan, penjualan juga tumbuh 0,5%, dipengaruhi momen libur sekolah, Idul Adha, dan diskon musiman tengah tahun. Sementara BI mencatat tekanan inflasi untuk 3 bulan ke depan diperkirakan turun, namun akan kembali meningkat pada November 2025. Industri China terpuruk dalam deflasi terburuk selama 2 tahun terakhir. Seiring pelemahan permintaan domestik dan eskalasi perang dagang global dipicu kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indeks harga produsen China turun 3,6% pada Juni secara tahunan, lebih dalam dari perkiraan dan penurunan terbesar sejak Juli 2023. Industri berorientasi ekspor China disebut tertekan oleh ketidakpastian global, sementara aktivitas pabrik menyusut 3 bulan berturut-turut dengan pesanan ekspor baru yang masih lesu. Dengan permintaan domestik yang lemah, perusahaan mengandalkan diskon harga untuk menaikkan penjualan, namun memicu perang harga yang merugikan di sektor otomotif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meluncurkan kebijakan dagang kontroversial. Kali ini menyasar produk farmasi dunia dengan tarif impor hingga 200%. Pengumuman diungkapkan dalam rapat Kabinet Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Di samping tarif 50% untuk tembaga, Trump juga menyatakan akan memberi waktu 1 sampai 1,5 tahun sebelum tarif farmasi resmi diberlakukan. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengonfirmasi tarif baru farmasi akan diumumkan akhir bulan ini. Langkah ini disebut untuk mengembalikan dominasi manufaktur obat Amerika Serikat. Namun industri farmasi menolak rencana ini. Mereka menilai tarif akan memicu kelangkaan obat dan menghambat investasi riset ke depan.